wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Kemarin bab sumpah sudah, bab nazar sudah, sekarang Kitabu Ahkamil Aqdiyati Wasyahadati. Adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukum qadi atau hakim, wasyahadati dan juga hukum-hukum sebagai saksi. Wal aqdiyatu dan adapun kata-kata aqdiyah itu jam'u qadoin, jamaknya lafadz qadoin. Bil madi dengan dibaca panjang qadha. Wa adapun qadha lugatan dalam tata bahasa itu ihkamu syai'in menghukumi sesuatu. Wa imdahu dan juga meneruskan daripada hukum tersebut. Jadi yang disebut qadhi, bahasa kita tuh hakim, itu adalah memutus sesuatu perkara dan meneruskan putusan tersebut untuk dilaksanakan. Wasar'an dan di dalam syariat Islamnya yang dimaksud aqdiyah atau qadhi atau hakim itu faslul hukumati, memutuskan suatu hukum bainal khosomaini di antara dua orang yang bersengketa. Memutuskan hukumnya tadi bi hukmillahi ta'ala dengan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahadati, sudah itu ya yang disebut namanya hakim atau qadhi, itu adalah memutuskan hukum di antara dua atau lebih orang yang bersengketa. Menghukuminya tadi dengan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahadati dan yang disebut dengan saksi itu jam'u syahadatin, jamaknya lafadz syahadatin, yaitu jam'u syahadatin, jamaknya lafadz syahadatin. Masdaru syahida, masdar daripada fi'il madi syahida yang mengikuti wazan fa'ila. Syahida yashhadu syuhudan atau syahadatan. Itu ma'khudun yang diambil minas syuhudi dari kata-kata asyuhud. Lah maknanya syuhud atau saksi di sini itu bimaknal huduri, dengan memakai makna hudur atau hadir. Jadi yang disebut saksi itu adalah orang yang hadir di situ dalam menyaksikan suatu perkara. Pemakat nikah ya menyaksikan suatu akad nikah itu benar, sah atau tidak. Itu disebut syahid atau saksi. Wal qadha'u dan adapun hakim atau pemutus perkara itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi di suatu daerah itu satu wae. Kalau kita di Muara Bulian ya ada satu hakimnya. Kalau tentang di agama ya hakim tentang perkara agama, perkara umum ada, lain lagi perkara pidana ada, lain lagi. Nah itu yang disebut namanya hakim. Namun yang dimaksud di sini sebenarnya menghukumi dengan hukum-hukum yang dari Allah dan Rasul. Kalau kita kan hukum untuk negara, nah, itu kita ngikut wae. Fa'ing ta'ayyana, maka jika kok tertentu ala syasin atas seseorang ya lazimau, maka wajib kepada syahsun apa tolabahu, mencari daripada qadhi. Artinya kalau kok tidak ada ya harus mencari, kalau sudah ada ya itulah, maka kita harus patuh dan tunduk atas hukum yang beliau sampaikan dan beliau tetapkan. Itu namanya hakim. Jangan melewati batas kita.
Kita ini bukan hakim, kadang menghakimi. Nah, itu melewati batas level kita namanya. Qala mu'allif rahimahullah. Wala yajuzu, dan tidak diperkenankan ayali, jika memegang kendali siapa al-qadha'u hakim, ilaman, kecuali orang-orang istakmalat yang sempurna fihi, di dalam orang tersebut apa khamsatu asara 15 khaslotan tingkahnya, wa fi ba'di nuskhi khamsa asarate khaslotan. Jadi seorang hakim ini, kalau hakim di Islam loh ya, di negara Islam loh, itu dia harus memenuhi 15 syarat untuk dia bisa menjadi hakim. Kalau kita di Indonesia, wong itu hukum negara ya terserah pemerintah apa syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah untuk sah atau patut menjadi hakim. Tapi kalau dalam agama atau hukum Islam atau negara-negara Islam, ya ini harus sempurna memenuhi 15 perkara ini. Ahadua, adapun yang pertama itu al-Islamu, Islam. Fala taswihu, maka hukumnya tidak sah apa wilayatul kafiri, perwaliannya atau apa namanya itu, penguasaannya orang kafir. Walau kanat, walaupun ada apa qadi itu alal kafirin, ala kafiri mislihi, atas orang-orang kafir yang sepadannya. Jadi umpama itu negara Islam, ada orang-orang non muslim atau orang kafir di situ, terus dia dijadikan hakim untuk orang-orang yang kafir di situ, maka itu nggak boleh. Tetap hakimnya harus orang Islam yang di negara tersebut. Nah, itu begitu. Qala, sudah berkata siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, wama, dan segala sesuatu jarot yang berlaku bihi dengan ma, apa adatul walati, adatnya sebagai hakim, min nasbi rajulin, dari patutnya seorang laki-laki, min ahli dimati, dari ahli dimah. Ahli dimah itu berarti umpama di situ negara Islam dia ada non muslim atau orang kafir, tapi sudah ditanggung oleh negara keamanannya, kafir dimi ya. Fataklidu, maka mengikuti, fataklidu riyasati, maka mengikuti pemerintahannya, waza'amatin, dan politiknya, itulah taklidu hukmin, tidak bisa mengikuti masalah hukum. Ya, artinya gini, umpama seseorang tuh kok ada hukum-hukum negara atau hukum-hukum politik, maka itu boleh berbeda dengan hukum-hukum agama. Karena kalau hukum pemerintah atau hukum politik itu untuk kepentingan umum, beda dengan hukum-hukum agama. Nah, itu boleh berbeda maksudnya. Maka kita jangan ikut-ikut orang-orang yang kadang nggak paham itu, ngata pemerintah kita apa namanya, taugut lah, inilah, jangan, dosa kita ya. Kewajiban kita kepada pemerintah itu taat, mengikuti apa yang diaturkan oleh pemerintah, selagi aturan itu tidak melarang kita sholat 5 waktu. Batasannya itu, batasan kita wajib mengikuti pemerintah, taat kepada pemerintah itu selagi pemerintah tidak melarang kita sholat 5 waktu. Pak dilarang, enggak dilarang, jarang yang sholat kok, seralah kan gitu. Wa qadha'in, dan juga hakim. Wala yalzamu, dan tidak wajib apa ahlu dimati, ahli kafir dimi, al hukma, kepada hukum, bizama bil luzamat bil lazamihi, dengan ketetapan daripada kafir dimi. Bal bil talzamihi, balik dengan ketetapan daripada kafir dimi tersebut atau pemerintah tersebut. Maksudnya gini, kalau hukum masalah pemerintahan, maka orang kafir dimi wajib ngikuti. Tapi kalau hukum agamanya, orang kafir dimi tidak wajib mengikuti, gitu maksudnya kurang lebihnya. Itu yang pertama. Jadi yang wajib yang pertama menjadi hakim itu adalah orang Islam. Wasani wasalisu,
Dan yang kedua dan yang ketiga itu al-bulughu baligh. Jangan anak-anak jadi hakim. Wal aklu dan juga berakal. Fala walayata maka tidak diperbolehkan adanya hakim lisobi untuk anak-anak. Anak-anak kok jadi hakim nggak boleh. Wa majnunin dan juga tidak boleh menjadi hakim siapa orang yang gila. Atbaqo baik tetap apa jununuhu gilanya aula atau tidak tetap. Nah, gila terus umpama atau kadang gila kadang enggak umpama itu nggak boleh jadi hakim karena bahaya nanti pas ngukumi gila pula ya kan basing dia maka dalam hukumnya tidak boleh menjadi hakim. Nah, pokoknya kalau sudah gila tuh repot lah ya. Warabiu dan adapun yang keempat itu al-hurriyatu merdeka. Kalau sekarang ya merdeka semua. Maksudnya dirinya, bukan masalah negaranya. Fala taswihu maka hukumnya tidak sah apa wilayatu rokikin hakim seorang budak atau hamba sahaya. Kulluhu baik dia masih menjadi budak seutuhnya, au ba'dahu atau budak yang mubu'at atau sudah sebagian dirinya dimerdekakan. Pokoknya asal statusnya masih hamba sahaya atau budak ya tidak boleh. Ini bukan budak kata orang Jambi ya. Ini budak kata orang Arab maksudnya. Atau budak kata orang Jambi ini yang ngaji-ngaji kecil-kecil ini. Ini budak namanya kan. Wal khamisu dan adapun yang kelima syarat menjadi hakim. Ini siapa tahu besok ingin jadi hakim kan ini syarat-syaratnya. Itu adukuro tuh harus laki-laki. Fala tashiha maka hukumnya tidak sah apa walayatul imraati hakim seorang perempuan. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya hakim itu tidak boleh kok perempuan, harus laki-laki. Wala khungsa juga tidak diperbolehkan apa hakim seorang yang wandu, tidak jelas alat kelaminnya atau alat kelaminnya double. Walau wala dan andaikan kok menjadi hakim siapa al khungsa orang wandu halal jahli ketika tidak diketahui, ketika diperiksa itu nggak ada pemeriksaan yang detail ya kan. Itunya enggak diperiksa umpama kan fahakama lalu dia menghukumi sumabana lalu nampak apa dukron laki-lakinya lam yang fadu maka tidak menjadi atau tidak dianggap apa hukumnya orang wandu tadi fil madhabi di dalam madhab kita. Jadi harus laki-laki titik, tidak boleh ditawar-tawar. Lah umpama enggak jelas itu laki-laki apa perempuan, apa laki-laki ya perempuan. Nah, maka kalau kok suatu saat ketahuan, maka hukum-hukum yang dia tetapkan batal semua, harus diulangi. Itu. Wasadisu dan yang keenam itu al-adalatu harus adil. Wasayati dan akan datang apa bayannya adil fi fasli syahadati di dalam fasal tentang saksi. Kemarin ya sudah diterangkan, besok insya Allah diterangkan lagi. Yang dimaksud orang boleh menjadi saksi harus adil, maka termasuk saksi nikah ya. Saksi nikah itu sama termasuk kan di situ syahidah ini, adilah ini, begitu enggak? Dua saksi nikah itu ya, dua saksi yang adil. Yang adil di situ tuh banyak syaratnya. Jangan buaseng buat saksi. Nah, adil di situ harus memenuhi 5 syarat kalau dalam hukumnya. Kalau tidak memenuhi 5 syarat ini jangan dijadikan saksi karena persaksiannya menjadi batal. Itu kalau dalam hukum loh ya. Cuman kalau orang sini nak macam mana, peh kepala desa atau peh bupati atau peh apa jadi terserah situlah. Ini secara hukumnya ya. Secara hukumnya dua saksi walaupun itu cuman saksi nikah itu dia harus dua saksi yang adil. Yang disebut adil itu harus memenuhi 5 syarat. Ini mohon maaf ini kakek nyampaikan ini dikira nyinggung pula Bang Edi ya. Lillahi ta'ala ini hukum supaya kita sampaikan. Nah, suatu saat besok di akhirat supaya saya tidak dituntut lagi karena sudah menyampaikan sebenar-benarnya menurut hukum Islamnya tuh. Yang pertama adil yang dimaksud di dalam syariat Islam itu dia menjauhi dosa besar.
Kalau ada saksi kok masih biasa minum minuman keras, judi, nah, terus masih mau main perempuan yang tidak halal baginya, nah, dan lain sebagainya yang termasuk dinas sebagai dosa besar, maka itu tidak sah menjadi saksi. Cari gantinya. Yang kedua, syarat yang kedua, adil yang dimaksud di situ, saksi itu tidak selalu melaksanakan dosa kecil. Tidak selalu melaksanakan dosa kecil. Umpama contoh apa ya di sini, dosa-dosa kecil ya. Nengok biduan terus gitulah ya kan. Atau hobinya nyanyi di panggung terus. Nah, itu kalau tidak belum tobat dari yang seperti itu tidak sah menjadi saksi. Itu termasuk yang dosa-dosa kecil ya. Terus yang ketiga, disebut adil sebagai saksi di situ, adil itu selamat akidahnya. Maksudnya saksi kok ninggalkan sholat 5 waktu itu tidak sah jadi saksi. Jangan sembrono. Nah, orang kok sholat 5 waktunya ditinggal, Pak Rozak, kok Pak Rozak jadikan saksi, itu saksinya jadi saksinya nggak sah. Karena tidak memenuhi syarat adil di situ. Nah ya, sholat 5 waktu kok ditinggal, berarti dia tidak sah menjadi saksi. Kalau dalam hukum fikih loh Pak Rozak, ya, kalau dalam hukum syariat loh. Ya masalah orang sini nak pakai buah sing ora terserah, ya kan. Yang penting sudah saya sampaikan. Besok di akhirat yang penting saya sudah tidak dituntut lagi. Macam itu toh. Yang nomor 4. Syarat yang syarat bahwa dia itu adil, syaratnya nomor 4, dia terhindar dari hal-hal yang tercela. Terhindar dari hal-hal yang tercela. Tidak apa namanya itu? Apa bahasanya ya? Mereman lah, kurang lebih begitu. Enggak mereman. Nah, hal-hal yang tercela. Ya ora nyolongi pitike tanggane, ya enggak nyolongi sawitnya kawannya, ya kan? Ya enggak korupsi, nah, umpama kan? Nah, itu terhindar dari hal-hal tercela, itu baru boleh jadi saksi. Syarat nomor 5, dia harus menjaga kehormatannya. Nah, ya kan? Harus menjaga kehormatannya. Kalau saksi kok biasa kulu kilir pakai celana pendek, ya kan? Nah, itu jangan dijadikan saksi. Nah, terus umpama dalam fikihnya loh ini Pak Rozak, kaget nyalakan saya pula. Wah, nyindir orang Pak, tidak, lu syaratnya besok ada. Cuman ini saya apa dulu? Saya cuplik dulu. Ya, itu syarat-syarat menjadi saksi itu adil tuh begitu. Nah, biasa kok nyanyi di organ, nah itu jangan dijadikan saksi. Namanya tidak menjaga kehormatannya, batal sebagai saksi. Nah, itu harus hati-hati. Kalau kita sudah tua-tua, sudah dipandang di masyarakat, ditokohkan di masyarakat, kan sering kita itu sama masyarakat dimintai tolong menjadi saksi. Jangan sembrono kalau sudah seperti itu. Harus memenuhi 5 syarat itu tadi. Yang pertama, dia sudah menjauhi dosa besar. Tidak judi lagi, tidak medok lagi, tidak mabuk-mabuk lagi, ya kan? Tidak narkoba lagi. Dan ahli narkoba dijadikan saksi, ya lucu. Ya saking nggak taunya hukum tuh repot begitu. Yang nomor 2, dia sudah meninggalkan atau tidak biasa melakukan dosa kecil, sudah tidak sering naik ke panggung, nyanyi sama biduan segala macam. Nah, itu harus dijaga. Yang 3, selamat akidahnya, berarti sholat 5 waktunya dijaga, minimal itu. Yang keempat, terhindar dari hal-hal yang tercela. Tidak ibaratnya tuh preman segala macam, ya kan? Yang nomor 5, menjaga kehormatannya. Itu syarat menjadi saksi. Saya cuplik dulu, besok ada. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kembali kepada masalah hakim tadi. Fala wilayata, maka tidak boleh menjadi hakim siapa lifasikin bagi orang yang fasik. Bisyai'in, dengan sesuatu la subhata, yang tidak diragukan lahu bagi kefasikannya, fihi, di dalam sebagai hakim. Jadi
termasuklah ibaratnya syarat-syarat yang 5, ya kan, itu harus dipenuhi oleh hakim. Sudah menjauhi dosa besar, sudah tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, selamat akidahnya, artinya itu sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, menghindar dari hal-hal tercela, dan juga menjaga kehormatannya. Yang nomor 7 syarat menjadi nomor 6 tadi adil ya. Itu adil tuh begitu. Sekarang yang nomor 7 syarat menjadi hakim wasabiu, dan adapun yang ketujuh itu ma'rifatu ahkamil kitabi, mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, wasunati, dan hukum-hukum sunnah Nabi. Jadi mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, mengetahui hukum-hukum hadis. Itu syarat menjadi hakim. Ya. Ala tariqil ijtihadi, atas jalan ijtihad. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa hifduhu, menghafal semuanya. Tidak harus hafal Al-Qur'an. Li ayatil ahkami, baik untuk ayat-ayat hukum-hukum, wala ahadisiha, dan juga tidak harus hafal semua hadis-hadisnya Nabi. Al-muta'alliqati, yang berhubungan biha, dengan hukum tersebut. Angdohril qalbi, dari luar hati, artinya tidak harus hafal di luar kepala. Wa kharaja, dan berbeda bil ahkami, dengan hukum al-qasas yang khusus, wal mau'idi, dan juga nasihat. Jadi dia wajib hafal hukum yang mau dia apa itu namanya, dia hukumkan. Tentang apa gitu Pomo. Pomo kok tentang pencurian, ya harus dia hafal tentang ayatnya tentang pencurian, hadisnya tentang pencurian. Nah itu begitu. Wasaminu, dan yang ke-8 itu ma'rifatul ijma'i, mengetahui ijma'. Yang disebut ijma' itu apa sih? Wa adapun yang disebut ijma' ittifaqu ahlil khalli, sepakatnya ahli para peneliti. Ya mujtahid kita, kalau kita ya 4 itu yang apa ya? Yang masyhur. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Setidak-tidaknya tahu di antara 4 itu apa yang hukum nak disampaikan. Jangan kok ngawur-ngawuran. Wah, menurut saya hukumnya begini. Loh, kamu itu siapa kok kayak orang penting we, ya kan gitu. Wong Quran itu sakral, hadis itu sakral, ya kan. Hukum agama Islam itu sakral kok. Nah, ibaratnya tuh nak nurut kamu, loh, kamu tuh siapa? Itu begitu bahaya, jangan ya. Harus kita mengikuti daripada hukum yang sudah ada, yang disampaikan oleh para imam-imam madhab kita. Wal akdu, dan juga suatu akad min ummati, dan aqaid ya, artinya itu ketentuan-ketentuan hukum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala amrin, atas suatu perkara, minal umuri, dari perkara-perkara agama. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa ma'rifatuhu, mengetahui daripada atau menghafal semua daripada mujtahid, likulin, dari tiap-tiap, fardin, dari perinciannya, minal afrodil ijma'i, dari perincian ijma' yang sudah ada. Kok harus hafal semua? Itu enggak juga. Yang penting di masalah yang dia tangani, dia menguasai hukumnya. Nah itu begitu maksudnya. Bal yakfihi, balik cukup kepada seorang hakim, fil mas'alati, di suatu masalah, alati, yaitu suatu masalah, yufta, yang berfatwa atau mengadili siapa hakim, biha, dengan masalah tersebut. Au yakumu, atau menghakimi siapa hakim, fiha, di dalam masalah tersebut. Anna qaulahu, sesungguhnya ucapannya hakim itu layakhlifu, tidak memberbedai atau tidak bertentangan ya, tidak bertentangan al ijma'a, kepada hukum ijma' fiha, di dalam masalah tersebut. Yang penting terserah nak dipakai hukumnya siapa, nak Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terserah.
Yang penting jangan sampai bertolak belakang dari hukum-hukum para mujtahid. Ya itu tadi, kalau menurut saya begini itu tidak boleh, harus ada dasarnya. Itu ya, seminimal ya kita pernah ngaji, pernah dengar, oh begini gitu ya. Itu dari kitab ini begitu. Itu syarat yang ke-8. Jadi harus mengerti Al-Quran, mengerti hadis, bukan bacanya loh ya, bukan suara baca Qurannya bagus loh. Hukumnya di situ tuh, artinya, maksudnya, gitu. Engko suaranya kalau kirok tuh bagus dijadikan hakim, tidak boleh. Itu. Watasiu dan syarat yang ke-9 itu ma'rifatul ikhtilafi, mengetahui khilaf-khilaf al-waqi'i yang ada, yang terjadi bainal ulama'i di antara para ulama. Harus tahu tentang hukum-hukum yang ada di para ulama, jangan basing wae. Nah, pendapat para ulama ya itu. Wal asiru dan yang ke-10 itu ma'rifatu thariqil ijtihadi, mengetahui jalannya ijtihad. Ai kaifiyatil istidlali, bagaimana caranya menyampaikan dalil, min adalatil ahkami, dari dalil-dalil suatu hukum. Dia harus tahu betul, jangan asal jeplak dalil tapi nggak paham maksudnya, bahaya gitu ya. Wal hadiya asyara dan yang nomor 11 itu ma'rifatu torfin, mengetahui arah min lisanil arabi, mengetahui kalimat-kalimat min lisanil arabi, dari lisannya orang Arab, artinya tahu bahasa Arab, tahu tentang tata bahasa. Kenyataannya min lugotin, dari lugotnya, wa sorfin dan juga sorofnya, wa nahwin dan juga nahunya, paham nahu, sorof, balagoh, mantek, ya kan itu. Terus paham usulul sorfi, paham qawaidul i'lal, paham i'lal sorfi, dan lain sebagainya tentang ilmu alat, tentang ilmu tata bahasa Arab gitu. Nah ini moco enggak pas, maca bahasa Arab, maca Yasin keliru-keliru, jadikan hakim ya bahaya itu. Yang seterusnya wa ma'rifatu tafsiri, dan mengetahui tafsir, wa ma'rifatu tafsiri kitab Allah Ta'ala, dan mengetahui tafsir-tafsir dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpokok. Wasani asara dan yang nomor 12, 15 ini tadi ya, dipolkan ini. Lama dikit enggak apa-apa, selesaikan ini. Wasani asara dan yang nomor 12 itu ayakuna, jika ada siapa hakim, ada itu samian, dia itu mendengar, maksudnya selamat telinganya. Itu ini hakim budek, wah repot. Nggak boleh ya, hakim kok budek, nggak boleh, harus dipecat, diganti. Peka bahasa kita ya. Walau bisiyaki fi udunaihi, walaupun dengan menjerit di samping telinganya. Fala yasihu, maka tidak sah apa tawliyatul asami, kehakimannya atau putusannya orang yang budek atau peka ya, tuli. Wasalisu asara dan yang nomor 13 ayakuna, jika ada siapa hakim, ada itu basiron, melihat, matanya enggak buta. Falatasiha, maka hukumnya tidak sah apa tawliyatul a'ma, keputusannya, pemutusan hukumnya orang yang buta. Kalau buta enggak boleh jadi hakim. Kalau jadi apa Pak? Jadi presiden, terserah yang milih. Daripada yang enggak buta tapi enggak ada yang milih, yang milih itu. Wa yajuzu, dan diperbolehkan apa kaunuhu, adanya hakim itu awarun, buta sebelah, PC sebelah boleh. Tapi kalau buta semua enggak boleh. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata siapa Ar-Royani, Imam Ar-Royani. Wa rabiu asara dan nomor 14 ayakuna, jika ada siapa hakim itu katiban, bisa nulis. Wama dan keterangan dakaro yang menerangkan hukum pada ma siapa al-musonef kiai musonef min ministiroti kaunil kodi, dari disyaratkannya adanya hakim itu katiban, bisa menulis, itu wajhun, suatu hukum marjuhun yang diunggulkan. Wal asahu, dan yang paling sahih itu khilafahu, berbeda dengan, maksudnya gini, hakim tidak bisa nulis itu enggak apa-apa. Nah, itu begitu. Tapi yang sebaiknya ya bisa nulis, nah gitu maksudnya itu begitu. Yang terakhir,
Wal khamisu asara, dan adapun yang nomor 15 itu ayakuna, jika ada siapa hakim itu mustaikidon, tajam ingatannya, fala yasiha, maka tidak sah apa toliatul mukfalin, pemutusan hukum dari orang yang pelupa. Bi'anih talla, gambarannya jika rusak atau cacat apa nadruhu, pemikirannya atau penglihatannya, au fikruhu, atau fikirannya, imma likibrin, ada kalanya likibarin, ada kalanya karena sudah tua, au marodin, atau karena sakit, au ghairuhu, atau selain itu, sudah apa pikun umpama, enggak boleh jadi hakim, harus sudah diganti. Nah, itu syarat-syarat daripada hakim, ada 15 itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.